Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Namanya ta'allumu ta'lim wa tadhakkur tadhkirun fa wal intifa wal ifada wal istifada wal hakala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasuli wa du'a ilal huda wa dalala al khair. Tiba-tiba wajli qurbi martati wa tawabi Allahumma arina bi nuril fahmi wa ahrijna min dhulmadil rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, masih mengenai mafhum ya. Sampai sini. Wala yamna'u qiyasal maskuti bil mantuki. Wala yamna'u qiyasal maskuti bil mantuki ya. Jadi nggak masalah kalau kita ingin mengkiaskan maskut itu yang diam ya, maksudnya mafhum. Ya, mafhumnya dengan dikiaskan kepada mantuk. Dikiaskan kepada mantuk. Ya. Misalnya kayak gini loh, misalnya fala taqul lahum ufin, janganlah kalian berkata kepada ibu atau kedua orang tua kalian ya. Ya. Nah, itu kan mantuk kan ya. Ayatnya kan mengindikasikan kita itu dilarang berbicara kepada kedua orang tua kita. Mafhumnya apa? Mafhumnya kalau saja nggak boleh, maka memukul juga nggak boleh. Nah, itu maskutnya ya, maskut yang diam, yang nggak terlafatkan. Mafhumnya ya. Nah, pertanyaannya, boleh nggak kita mengkiaskan? Jadi maskut itu yaitu memukul kedua orang tua itu dikiaskan kepada berbicara kepada orang tua. Ya, itu boleh nggak dikiaskan seperti itu? Boleh, nggak masalah. Ya, boleh, ya, boleh seperti itu ya. Fala yaumu al ma'rudoh. Ma'rud ini di sini maksudnya ma'rud di sini maksudnya itu yang apa? Maskut ya, yang maskut. Ma'rudoh itu yang terpaparkan ya. Ya. Jadi ma'rud ini apa? Ya, yang ma'rud ini yang terlafat ya, yang terlafat atau yang maskut yang tidak ada di mantuk ya, yang di mafhumnya. Fala yaumul ma'rud. Jadi apa namanya? Fala taqul lahum ufin itu tidak mencakup mafhumnya, yaitu memukul, membunuh, mencaci dan lain sebagainya, enggak tercakup. Makanya kalau kita ingin mendapatkan mafhum ya kita harus mengkiaskan, enggak masalah kalau kita ingin mengkiaskan. Jadi memukul itu dianalogikan kepada apa? Dikiaskan atau dianalogikan kepada berbicara kepada orang tua. Ilatnya apa? Ya, kalau belajar kias kan harus ada ilatnya. Ilatnya sama-sama menyakiti. Paham ya, Mas ya? Halo? Ya, Ustaz. Paham ya? Jadi kayak gitu ya, bisa dikiaskan ya. Jadi bisa dikiaskan. Ya. Nah, caranya juga kayak gitu ya. Walamna'u ma yaqtadi tahsisul madhkuri bidzikri ya, tidak terhalangi ya sesuatu yang seakan-akan menghususkan apa cuma mengekang atau menghususkan sesuatu yang disebutkan di lafaz tersebut ya. Jadi mengkiaskan maskutnya kepada mantuknya tadi enggak masalah. Ya, jadi memukul itu dikiaskan atau dianalogikan kepada berbicara kepada kedua orang tua. Ilatnya apa? Harus ada ilat kan ya. Jadi Mas Ahmed itu ketika dikiaskan kepada Bu Pute ya, itu harus ada kesamaan apa yang membuat mereka sama gitu. Itu yang menjembatani ya, sehingga mereka bisa dikatakan bahwasanya keduanya ini sama-sama sama-sama rajin misalnya ya. Ini juga kayak gitu, ini bisa ya, harus ada ilat ya. Ilatnya sama-sama menyakiti, memukul memukul itu sama-sama menyakiti, sama-sama dengan mengatakan ya, maka nanti hukumnya sama, jadi keduanya jadi haram. Ya. Biangkana bainahuma illatun jami'atun ya. Keduanya mempunyai ilat, fala ya ummuhu al-masqut al-mustamil alal illah ya al-ma'rud. Ya. Ya. Maka tidak al-ma'rud ya, tidak mencakup ya. Secara lafaz tidak mencakup. Fala taqul lahum ufin tidak mencakup secara lafaz, tidak mencakup apa? Tidak mencakup membunuh, tidak mencakup memukul, tidak mencakup mencaci. Ya, maka kalau kita ingin menyamakan hukum memukul ya kita pakai kias. Nanti kita belajar kias. Oke? Jelas teman-teman ya? Wakila ya ummu, ada yang pendapat yang mengatakan ya ummu, ada yang mengatakan pendapat ya ummu, mencakup. Ya, mencakup sama dengan saya ketika saya mengatakan idribir rojula, pukullah orang laki-laki, berarti orang laki-laki mencakup semua orang laki-laki
Zaid, Muhammad, dan semua orang laki-laki di sini harus kamu pukul, gitu ya. Nah, menurut qaul qil mencakup. Jadi ketika kita mengatakan fala taqul lahuma uffin itu mencakup mencaci, mantuknya ataupun mafhumnya. Mafhumnya ya berarti membunuh, memukul, mencaci dan lain sebagainya. Ya, jelas ya? It ariduhu binisbah ilal maskur karena lam yadhkur fayam taniul qiyas. Ya. Karena arid ini maksudnya maskutnya ya, maskutnya. Ya. Lafadznya ya. Ya, atau lafadznya mantuknya ya. Arid ini mantuknya karena mantuknya itu ketika dilihat dinisbatkan kepada maskutnya, kepada mafhumnya karena lam yudhkar. Ya, seakan-akan lam yadhkur fayam taniul qiyas, ya. Nah, karena lam yudhkar ya, seakan-akan tidak disebutkan ya. Ya. Jadi udah ada sebenarnya, udah mencakup, tapi apa namanya sifatnya itu atau ilatnya itu sebenarnya ada di ayatnya itu, ya, ada di ayatnya ya. Tapi apa ilatnya atau sifatnya? Idza ya, menyakiti, tapi tidak disebutkan karena ulam yudhkar. Ya. Atau gini, id ariduhu binisbah ilal maskur karena ulam yudhkar, seakan-akan lafadz itu jika dinisbatkan kepada mafhumnya ya, apa mantuk itu karena ulam yudhkar, seakan-akan tidak disebutkan itu ya, tidak disebutkan. Ya, tidak disebutkan. Karena ulam yudhkar wa karena hukila wa ibukum min nisaikum. Ya, seakan-akan kan gini, fala taqul lahuma uffin, fala taqul lahuma uffin, dan juga wala tadrib, wala taqtul ya, seakan-akan seperti itu. Oke, langsung ya. Oke, sekarang apa namanya? Mafhum mukhalafah ya. Apa itu mafhum mukhalafah? Mafhum mukhalafah wa huwa mafhumul mukhalafah ya. Mafhum mukhalafah ini yang mafhumnya itu beda dengan hukumnya ya, beda dengan mantuknya ya. Misalnya muliakanlah ulama ya. Berarti mantuknya kan kita diperintahkan untuk memuliakan ulama ya. Berarti kalau bukan ulama kita tidak diperintahkan. Mafhumnya kan seperti itu. Jadi hukum mafhumnya itu bertentangan atau beda dengan mantuknya. Beda kalau seperti fala taqul lahuma uffin, jangan kalian mencaci itu, mencaci kedua orang tua. Itu kan mafhum muwafaqah ya. Ya, sehukumnya sama. Makanya namanya dinamakan mafhum muwafaqah karena hukum mafhumnya sama hukum mantuknya itu sama. Kalau mafhum mukhalafah itu hukum mafhumnya itu beda dengan hukum mantuknya ya. Seperti akrimil ulama, muliakanlah ulama. Berarti kalau selain ulama tidak diwajibkan untuk dimuliakan. Jadi beda ya. Yang pertama diperintahkan, mafhumnya tidak diperintahkan, tidak diwajibkan. Oke, ya. Apa itu mafhumul mukhalafah? Sifatun, itu sifat ya, sifat. Ya, kal ghanami, ini macam-macam mafhum mukhalafah ini ya, sifat. Kal ghanami sa'imah. Seperti apa namanya? Ghanami sa'imah. Apa ghanam sa'imah itu artinya? Ghanami sa'imah seperti contoh kambing. Ghanam itu kambing yang sa'imah yang dikembala ya. Kan di dalam bab zakat kan di dalam hadisnya kan dikatakan kan fil ghanami as-sa'imati zakatun. Bahwasanya di dalam apa namanya ya, di dalam kambing yang dikembala itu wajib zakat. Ya. Jadi kan kambing yang dikembala itu wajib zakat. Berarti kan kambing yang enggak dikembala itu mafhum mukhalafahnya apa? Berarti kambing yang enggak dikembala, titik tekannya di sifatnya ini, Mas. Ya. Sa'imah kan dikembala. Jadi di kambing yang enggak dikembala maka enggak wajib zakat. Di dalam kambing yang enggak dikembala enggak wajib zakat ya. Jadi dari sifat itu muncullah
kita bisa mengambil mafhum mukhalafah, sifat kebalikan daripada sifat mantuknya ya. Au fi saimatil ghanam. Ya, fi saimatil ghanam juga ya, sifat ya, saimatil ghanam. Ya, ya. Fi saimatil ghanam berarti fi saimatil ghanam zakat ya. Di dalam gembalaan kambing ya itu wajib zakat, berarti di gembalaan selain kambing nggak wajib zakat. Ya, kalau hadis yang ini yang kedua. Kalau yang ketiga itu visa imati zakatun ya. Kalau visa imati tidak ada gonamnya, tapi kan jelas ya. Visa imati zakatun berarti di hewan-hewan yang dikembala itu wajib zakat. Hewan ternak yang dikembala itu wajib zakat. Berarti mafhumnya gimana? Hewan yang nggak dikembala, ghairu saimah, tidak saimah atau tidak kembala itu nggak wajib zakat fil asl. Yang terakhir ini hilaf ya. Makanya di sini ada fil asohnya. Berarti ada hilaf kalau yang dua ini sepakat bahwasanya keduanya ini adalah bisa mafhum mukhalafah, bisa mafhum mukhalafah. Dalam artian apa kambing yang enggak dikembala itu enggak wajib. Ya. Nah, ini coba. Wakasa imah ya, visa imati zakah ya. Oh ini yang pertama ya. Nah ini visa, ini hadisnya visa fil ghanam as-saimah zakat ya. Ya ini untuk yang ini ya. Wakadzalika fitsani visa imatil ghanam zakatun. Nah, yang terakhir ini kasaimah visa imah zakat. Ini ada hadisnya semua ini. Ya. Visa imati zakatun. Di dalam kembalaan maksudnya hewan ternak yang kembalaan itu zakat. Jadi hewan ternak yang enggak dikembala itu enggak wajib zakat. Mukhalafahnya kan kayak gitu. Ya, yang terakhir ini kan hilaf. Makanya ada fil asohnya. Walaisa wakila laisa minas sifah ya. Menurut pendapat yang kil ini mengatakan ini bukan sifat ini. Berarti kalau bukan sifat berarti bukan mafhum mukhalafah. Wa rajahul aslu ya, ini ditahriki oleh asal lihtilalil kalam bidunihi. Karena lihtilalil kalam bidunahi karena kalam itu ketika saimah ini enggak ada dibuang ya enggak ada artinya gitu loh. Kan sifat itu kan kalau dibuang enggak tetap ada artinya kan. Misalnya telah datang Zaid ya. Telah datang Zaid yang ganteng. Yang ganteng kan berarti naat kan, sifat kan. Ketika gantengnya itu dibuang, kalimat tersebut atau jumlah tersebut masih bisa berfaedah, bisa bermakna. Zaid telah datang ya walaupun ya. Kalau saimah ini kan kalau dibuang kan saimahnya kan itu apa namanya? Enggak ada maknanya. Nah, makanya Kolkil mengatakan bahwasanya ini visa imati ini bukan sifat, nggak bisa mafhum. Oke, langsung ya. Kita konsen pada pembagiannya teman-teman ya. Di sini intinya kita ambil intinya ya. Kalau kita terlalu mendalami syarahnya nanti kalian bingung ya. Kita ambil intinya dulu ya, pembagian mafhum mukhalafah. Wal manfiyu fil aulayani ya. Di awala ini ma'lufatul ghanam alal muhtar ya. Wal manfi itu mafhum mukhalafahnya ya, yang ditiadakan. Manfi kan artinya yang ditiadakan. Yang ditiadakan di hadis yang pertama yang ini teman-teman ya, fil ghanami as-saimati zakah ya. Fil ghanami as-saimati zakah. Nah ini. Wa fi saimatil ghanam zakah. Itu yang mafhum mukhalafahnya apa? Ya. Mafhum mukhalafahnya apa? Wal manfi fil awwala ya. Fil awwala ini manfi berarti yang ditiadakan. Ya, yang ditiadakan. Dan hadisnya kan fil ghanam as-saimah zakah. Di dalam kambing gembalaan itu wajib zakat. Berarti yang ditiadakan apa? Kambing yang bukan gembalaan, yaitu kambing yang dikasih makan sendiri. Namanya artinya kambing yang dikasih makan sendiri, artinya itu ma'lufatul ghanam. Ya. Berarti yang manfi yang ditiadakan atau yang dimafhum mukhalafahkan itu adalah kambing yang diberi makan sendiri. Ya. Berarti kambing yang dimakan sendiri itu enggak wajib zakat. Wa fi tsalits ma'lufatun na'am. Tapi untuk yang ketiga yang hilaf ini tadi dalam hadisnya ini amanah hadisnya bisa imati zakah di dalam gembalaan itu wajib zakat. Berarti yang ditiadakan atau mukhalafahnya itu adalah na'am ya. Kalau ini kan ghanam, ini kan khusus ghanam karena ini menyebutkan ghanam teman-teman. Ya, karena ini kan menyebutkan ghanam.
Tapi kalau yang ketiga ini kan fisaimah to. Berarti ini secara umum ya. Berarti ini secara umum berarti semua hewan ternak yang tidak digembala, yaitu diberi makan sendiri, maka nggak wajib zakat. Makanya di sini ma'lufatun na'am itu hewan ternak. Kalau ini kan mafhum mukhalafahnya ghanam yang tidak digembala maka dikasih makan sendiri. Karena emang lafadznya ada ghanamnya di sini yang disifati ghanam gitu loh. Jelas ya teman-teman? Oke. Ayo coba langsung ya. Ini. Kita ambil inti-intinya ya. Wa minha al-illah ya. Jadi yang pertama itu mafhum mukhalafah itu yang pertama sifat teman-teman ya. Yang pertama mafhum mukhalafah itu adalah sifat ya. Misalnya kayak gini ya, tadi itu sifat. Ini yang pertama, sifat. Misalnya akrim ar-rajula al-alima. Muliakanlah laki-laki yang alim. Berarti mafhum mukhalafahnya apa? Mafhum mukhalafahnya kita tidak diwajibkan untuk memuliakan laki-laki yang nggak alim kan kayak gitu kan mafhum mukhalafahnya. Nah, ini. Jadi mafhum mukhalafah yang pertama itu adalah sifat teman-teman ya. Yang kedua mafhum mukhalafahnya adalah ilat ya. Yang kedua adalah ilat. Ya. Coba kita lihat di syarahnya contohnya. A'ti asaila lihajatihi. Nah, ini coba ya. A'ti asal berilah orang yang meminta-minta tadi karena dia membutuhkan. Ya, lihajatihi. Ya, karena dia membutuhkan. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ini bisa dibuat mafhum mukhalafah. Berarti kalau orang-orang yang nggak membutuhkan, maka jangan dikasih. Kan kayak gitu kan mafhum mukhalafahnya kan. Ya, mantuknya kan berilah orang yang meminta itu karena dia membutuhkan lihajatihi. Berarti kalau nggak lighairi hajah, berarti kalau dia nggak membutuhkan, ya jangan dikasih. Nah, jadi ilat ini termasuk mafhum mukhalafah. Bisa dibuat mafhum mukhalafah teman-teman ya. Ilat. Yang kedua dzorof. Dzorof baik dzorof zanam atau makan. Safir godan misalnya pergilah ke Surabaya, pergilah berlibur besok. Berarti ketika saya mengatakan pergilah berlibur besok berarti mafhum mukhalafahnya jangan berlibur kecuali besok. Jangan berlibur sekarang, jangan berlibur lusa, jangan berlibur seminggu lagi karena perintahnya itu berliburlah besok. Berarti selain besok jangan berlibur. Nah, kayak gitu ya. Atau dzorof tempat, dzorof makan ya. Ijlis amamal fulan, duduklah di depan fulan. Nah, berarti mafhumnya jangan duduk selain di depan fulan. Ya, kamu duduk di depan fulan. Berarti kalau selain di depan fulan jangan duduk. Ya. Walhal ya, yang kedua, yang ketiga dzorof, yang keempat hal. Ya. Hal itu kan tahu kan, hal kan yang dibaca nasab itu ahsin ilal abdi mutian ya. Berbuat baiklah kamu kepada budak yang yang mana budak tersebut taat kepadamu ya. Berarti kalau budak yang enggak taat ya jangan diperlakukan dengan baik ya. Kita tidak diwajibkan untuk memperlakukan dengan baik ya. Misalnya jaa zaitun iman, Zaid telah datang iman ya, hal ya, dalam keadaan berdiri. Berarti mafhum mukhalafahnya apa? Zaid tidak datang dalam keadaan selain berdiri. Ya, Zaid tidak datang dalam keadaan duduk, Zaid tidak datang dalam keadaan jongkok dan lain sebagainya. Ya, jadi hal itu bisa dibuat untuk mafhum mukhalafah. Oke. Wasyarat dan juga syarat teman-teman. Syarat ini bisa dibuat mafhum mukhalafah, syarat ini ya. Syarat ini bisa dibuat mafhum mukhalafah. Mana syarat nahwu? Contohnya di syarahnya kita lihat wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihin. Jika istri kalian itu ulati hamlin ya, fa anfiqu alaihin ya. Ini kayaknya membahas mengenai perempuan yang itu ya, perempuan yang ditolak. Ya, yang tertolak ketika hamil ya, kan wajib iddah selama sampai dia melahirkan. Nah, si cowok ini, suaminya ini, mantan suaminya ini wajib menafkahi dia. Fa'amfiku alaihin, maka si cowok ini harus menafkahi perempuan ini
ya yang dia cerai tadi sampai dia melahirkan. Wa khairuhunna yajibul infak la yajibul infak alaih. Adapun ya ini kan syarat ya. Jika orang perempuan yang kamu tolak itu dalam keadaan hamil, fa'amfiku maka kamu wajib menafkahi. Nah, mafhum mukhalafahnya apa? Mafhum mukhalafahnya jika perempuan yang kamu tolak itu tidak hamil, maka kamu tidak wajib untuk menafkahi. Ya kayak gitu kan. Nah, ya syarat ini ya, syarat. Jadi syarat itu juga bisa dibuat menjadi mafhum mukhalafah. Kadzalikal ghoyah. Ghoyah ya. Ghoyah itu kayak gini loh, ghoyah itu ya. Jangan tidur sampai kamu mengerjakan tugasmu ya. Jangan tidur la tanamu hatta tukammilu ya, hatta tukammilu wajibatikum ya. Jangan kamu tidur sampai kamu menyelesaikan tugasmu. Nah, berarti mafhum mukhalafahnya apa? Mafhum mukhalafahnya kita boleh tidur jika kita menyelesaikan tugas kita, kan kayak gitu kan ya. Kan kayak gitu. Jadi goyah ini goyah itu hatta itu goyah ya. Ya sampai itu goyah maksudnya. Nah, contoh ayatnya di sarahnya kayak gini ya. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta zaujan ghairu. Jika kamu mentolaki dia, kalau ya itu mentolak dengan 3 tolakan ya, 3 talak ya. Talak 3. Fala tahillu lahu maka enggak wajib, maka enggak halal bagimu ya. Maka perempuan tersebut enggak halal bagimu min ba'du hatta sampai perempuan tersebut menikah dengan orang lain dan kemudian diceraikan oleh orang tersebut ya. Dinikahi, diduhul, diceraikan. Nah, baru maka mafhum mukhalafahnya apa? Ketika orang tersebut sudah menikah dengan orang lain ya, istri kalian itu yang kalian talak 3 itu sudah iddah, sudah nikah dengan orang lain, kemudian diduhul sama orang tersebut, kemudian dicerai sama orang tersebut, baru kalian boleh menikahi orang tersebut, mantan istri kalian tadi. Ya. Walaupun ada di sini yang mengatakan goya itu termasuk mantuk ya. Ya, mantuk isyarah. Tapi menurut qaul as-shad dia itu adalah goya ini termasuk mafhum ya, mafhum mukhalafah. Bisa dibuat mafhum mukhalafah. Oke, mafhum mukhalafah yang selanjutnya, banyak mafhum mukhalafah teman-teman ya. Taqdimul ma'mul ghaliban, taqdimul ma'mul ya. Misalnya kayak iyyaka na'budu ya. Iyyaka na'budu ini kan taqdimul ma'mul ini teman-teman ya. Maksudnya taqdimul maf'ul ya, ma'mul atau maf'ul ya. Iyyaka na'budu. Hanya padamu kami menyembah. Ya, hanya padamu kami menyembah. Ya, takdimul ma'mul ini bisa dibuat mafhum mukhalafah teman-teman. Ya. Berarti kalau hanya padamu kami menyembah, berarti mafhum mukhalafahnya apa? Kami tidak menyembah kepada selainmu. Ya. Kami tidak menyembah selainmu, kami tidak menyembah kepada selainmu. Kan kayak gitu kan ya. Beda lagi kalau maf'ulnya enggak didahulukan, kami menyembah kepada kamu. Ya, itu nggak bisa dibuat mafhum mukhalafah ya, karena ketika orang mengatakan, ada orang mengatakan kami menyembah kepadamu, ada kemungkinan juga dia menyembah kepada orang lain. Misalnya Mas Ahmed bilang ke istrinya, istriku aku mencintaimu ya, uhibbuki misalnya. Itu bisa nggak dibuat mafhum mukhalafah sehingga nanti mafhum mukhalafahnya berarti Mas Ahmed tidak mencintai selain istrinya. Nggak bisa dibuat mafhum mukhalafah karena ketika Mas Ahmed bilang uhibbuki, aku mencintai kamu, ada kemungkinan juga Mas Ahmed mencintai perempuan lain. Tapi kalau maf'ulnya didahulukan ya, iyyaka uhibbuki, iyyaka uhibbu, iyyaki uhibbu. Hanya padamu aku mencintai. Nah, berarti kalau kayak gitu didahulukan maf'ulnya, itu berarti yufidul hasr, berarti khusus. Ya, bisa dibuat mafhum mukhalafah. Berarti kalau selain ke istrinya enggak cinta Mas Ahmed. Ya. Jadi takdimul maf'ul ini itu berfaedah meringkas ya. Kalau faedah meringkas kan berarti bisa dibuat mafhum mukhalafah. Ada hilaf juga mengatakan bahwasanya itu enggak bisa ya. La yufidul hasr, tidak berfaedah meringkas. Ya. Terus selanjutnya ya, al-adat, jumlah ya, adat, angka-angka ya. Fajliduhum, contohnya di sarahnya ini teman-teman. Fajliduhum sama nina jaldah. Jilidlah dia, cambuklah dia ya, orang-orang yang zina itu 80 cambukan. Ya. 80 cambukan berarti mafhum mukhalafahnya tidak boleh dicambuk lebih, kurang ya, tidak boleh dicambuk lebih ataupun
kurang ya. Adat. Kemudian wa yufidul hasra innama juga yufidul hasr innama. Innama ini berfaedah hasr teman-teman ya. Sama kayak iyaka ya. Innama uhibbu zaujati ya. Aku hanya mencintai istriku. Innama uhibbu zaujati ya. Aku hanya mencintai istriku ya. Berarti mafhum mukhalafahnya apa? Ya, karena dia yufidul hasr meringkas. Beda dengan kita mengatakan aku mencintai istriku ya, berarti ada kalanya ada kemungkinan mencintai perempuan lain juga. Tapi kalau di hasr diringkas, aku hanya mencintai istriku ya, pakai innama ini, maka bisa dibuat mafhum mukhalafah, berarti aku nggak mencintai selain istriku. Gitu, teman-teman. Ya. Wa nahwa domiril fasl. Domir fasl juga bisa dibuat domir fasl ini juga bisa dibuat mafhum mukhalafah teman-teman ya. Tahu domir fasl? Nah, ini domir fasl ini domir yang memisahkan antara mubtada dan khobar. Contohnya di ayat ini loh. Ini ada contohnya di syarah ini. Allahu wal wali. Allah itu adalah wali. Ya. Allah itu adalah penolong, ya, adalah wali kita, penolong kita. Berarti selain Allah bukan wali kita, bukan penolong kita. Nah, jadi domir fasl ini kalau nggak paham domir fasl bisa dilihat ya di Alfiyah atau di mana di Ibnu Aqil, bab inna ya, inna wa itu ada pembahasan domir fasl. Kalau dibahas di sini jangan ya, habis waktunya nanti. Oke, terus la juga ini bisa berfaedah fasl teman-teman. Ya, contohnya lah di syarahnya, coba di syarahnya ini ya. La alima illa zaidun. Tidak ada orang yang alim kecuali Zaid. Ya, la alimah la nafil jinsi maksudnya ini berarti ya, la nafil jinsi. La alima illa zaidun. Tidak ada orang yang alim kecuali Zaid. Berarti mafhum mukhalafahnya orang yang lain itu tidak alim, orang lain itu tidak ada yang alim kecuali Zaid. Mafhum mukhalafahnya kan kayak gitu. Mantuknya kan tidak ada orang yang alim kecuali Zaid kan. Berarti selain Zaid, berarti orang lain tidak alim berarti ya. Mafhumnya kan kayak gitu. Orang lain ya atau mantuknya di sini mantukuhuma fil nafidul ilmi wal qiyam an ghairi zaidin. Ya, mantuknya apa? Orang lain itu tidak alim ya. Orang lain selain Zaid itu tidak alim. Mafhumnya itu Zaid alim ya. Mafhumnya Zaid alim. Pulang Ustaz. Ini pulpen Ustaz. Nah, ini ada tambahan juga ya. Istithna juga illa istithna ya. Ola ya, Allah ini gabungannya dengan illa istithna ya, illa ya. Jadi ini kombinasi teman-teman ya. Allah ini kombinasi dengan illa itu bisa berfaedah bisa dibuat mafhum mukhalafah. Ini di syarahnya ada tambahan wa yufidul hasr, ada yang berfaedah meringkas juga selain innama tadi, dan juga maf'ul didahulukan itu ada juga yang lain. Ma'rifatut torofen. Ya, jadi dua-duanya sama ma'rifat, mubtada dan khobarnya itu sama-sama ma'rifat. Biasanya kan yang ma'rifat itu mubtadanya saja ya, khobarnya itu biasanya nakiro. Nah, kalau mubtada khobarnya ma'rifat itu berfaedah hasr. Itu berfaedah meringkas. Misalnya kayak gini ya, al-alimu zaidun. Ya, orang yang alim itu hanyalah Zaid. Misalnya dalam hadis, ya di sini nggak ada hadisnya itu al-hajju arafah. Haji itu ibadah utamanya hanyalah wukuf di Arafah. Ya. Wa huwa a'laha, wa huwa al-akhir ya, wa huwa al-akhir a'laha ya. Tingkatan paling tinggi dalam mafhum mukhalafah itu apa? Yang mana teman-teman? Yang mana ya? Ya di sini disadakan wa huwa a'laha, huwa di sini kembali ke la dan illa istitsna. La dan illa istitsnaiyah itu tingkatan paling tinggi dalam mafhum mukhalafah. Famakila mantukun ya. Kenapa kok paling tinggi ya? Karena dia ada hilaf.
ada ulama yang mengatakan bahwasanya dia itu mantuk, saking kuatnya loh ya, saking kuatnya. Mantuk kan pastinya lebih kuat kan. Saking kuatnya sampai ada yang mengatakan bahwasanya la dan illa ini itu adalah mantuk, bukan mafhum. Oh, bentar. Ini urutan loh ya. Bentar. Yang pertama itu intinya, ini salah baca saya. Ini yang pertama ini adalah la dan illa istitsnaiyah. La dan illa istitsnaiyah ya. Ini yang tingkatan yang pertama, mafhum mukhalafah paling tinggi. Kemudian tingkatan yang kedua yang paling tinggi adalah sesuatu yang di sana ada pendapat bahwasannya mafhum mukhalafah tersebut itu adalah mantuk. Tadi kan kita membahas pembagian mafhum mukhalafah kan ada yang hilaf kan? Ada yang hilaf bahwasanya itu adalah mantuk bukan mafhum. Seperti goyah itu yang sampai itu ya. Jangan berdiri sampai kamu menyelesaikan tugasmu misalnya. Itu tingkatan yang kedua karena ada hilaf antara ulama bahwasanya dia itu mantuk. Innama juga ada hilaf bahwasanya dia itu mantuk bukan mafhum. Ya. Fasyartu, kemudian yang ketiga adalah syarat. Syartu itu jika perempuan yang kamu tolak itu adalah perempuan yang hamil, maka kamu harus memberi nafkah kepada dia. Ya, itu tingkatan yang ketiga. Kemudian tingkatan yang keempat, sifatun ukhra munasibatun wa ghairu munasibah. Sifat yang lain ya. Sifat yang lain ini maksudnya apa? Lil hukmi. Ya, sifat-sifat yang lain ya. Baik itu munasibah ya, baik itu naat, hal, dzaraf, illat, munasibat ya. Ya. Dan juga yang ghairu munasibah. Ya, itu di tingkatan yang setelahnya. Yang munasib ya, nanti kalau membahas ilat munasib, sifat munasib sama enggak sifat munasib itu kita nanti bahas di kias ya. Intinya kalau munasib itu kan sesuai dengan hikmahnya ya. Misalnya kita diperintahkan oleh Allah untuk menjauhi homer, ilatnya apa? Iskar, memabukkan. Nah, memabukkan ini sesuai munasib ya, sesuai dengan hikmahnya. Apa hikmahnya? Karena sesuatu yang memabukkan itu membuat kita menghilangkan akal kita ya, membuat kita kehilangan akal kita. Nah, ini namanya sifat munasib. Nantilah di kias ada pembahasan kayak gitu. Terus tingkat yang selanjutnya adat ya, adat yang tadi itu ya, fajliduhum tsamanina jaldah. Berarti kalau selain 80 nggak boleh, kurang atau lebih nggak boleh. Fatakdimul ma'mul, setelah itu mendahulukan maf'ul. Ya. Nah, itu tingkatan-tingkatan daripada mafhum mukhalafah. Wal mafahim hujjatun lughatan fil aslah. Ya, ada hilaf di sini, mafhum mukhalafah ini hujjah. Dalam artian bisa dibuat dalil, teman-teman ya. Bisa dibuat dalil ya, misalnya ada dalil yang menunjukkan pada suatu hukum dari mafhum mukhalafah, ya itu bisa dibuat dalil. Bisa dibuat dalil hukum. Ya, contohnya di sini coba. Matlul ghani zulmun ya. Orang kaya yang mengulur-ngulur waktu, nggak mau bayar utang, itu adalah zalim ya. Itu adalah zalim. Berarti ya, orang yang tidak kaya yang mengulur-ngulur waktu ya, dia punya utang misalnya nggak mau bayar. Ya karena dia emang nggak punya uang gitu loh. Itu tidak zalim. Berarti hukumnya nggak masalah ya. Nggak zalim. Jika ada orang miskin, dia punya utang, waktunya bayar tapi dia nggak mampu bayar. Berarti tidak zalim ya, karena dalilnya ini, mafhum mukhalafahnya ini. Di sini kan dikatakan mengulur-ngulur orang kaya, mengulur-ngulurnya orang kaya terhadap membayar utang itu zalim. Berarti orang yang nggak kaya yang mengulur-ngulur, ya, yaitu orang yang pas-pasan, itu tidak zalim. Nah, jadi hujjah ini dalil, ini bisa dibuat dalil ya, mafhum mukhalafah ini bisa dibuat dalil ya. Ya, di sini ada hilaf banyak teman-teman, ada yang kayak gini-gini ya. Nggak usah kita baca. Ya, habisin waktu ya. Kita ambil intinya saja. Kemudian ada permasalahan. Walaisa minha al-laqabu. Laqab. Apakah laqab ini termasuk mafhum mukhalafah? Misalnya ja'a Zaidun. Telah datang Zaid.
Ini kan Zaid ini lakop ya. Lakop ini mencakup apa sih lakop ini? Coba kita lihat syarahnya. Lakop ini, ya ini syarahnya ada. Lakop ini apa maksudnya? Lakop ini maksudnya adalah alam ya. Alam berarti kayak Zaid, nama orang ya, nama kota, nama bulan ya. Atau isim jenis, atau isim jamak. Nah, ini lakop namanya. Jadi di dalam lakop ini tidak ada mafhum mukhalafah. Misalnya dikatakan telah datang Zaid misalnya, ja'a Zaidun. Apakah berarti selain Zaid itu nggak datang? Ya enggak, ya. Ya enggak seperti itu ya. Jadi nggak bisa dibuat mafhum mukhalafah. Lakop ini nggak bisa dibuat mafhum mukhalafah. Ya. Belum tentu yang selain Zaid nggak datang. Ya. Ya. Jadi lakop ini nggak bisa dibuat mafhum mukhalafah. Oke. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Itu pembagian mafhum mukhalafah ya. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan? Enggak ada, Ustaz. Apa? Belum ada. Belum ada. Jelas ya, berarti mafhum mukhalafah ya. Jelas, Ustaz. Ya. Itu syarat-syarat Jadi yang tadi kan. iya, ya. Jadi mafhum mukhalafah itu ada sifat. Sifat itu ya naat, bisa naat, bisa hal, ya. Yang tadi itu kemudian ghoyah, takdimul maf'ul, innama lil hasri meringkas, ya, ma'rifatut tarafain yang mubtada khabarnya itu ma'rifat, al-haju arafah ya. Dan itu mafhum mukhalafah. Afwan Ustadz, boleh dibikinin tabel lagi nggak Ustadz? Tabel apa tabel? Yang Tabel tadi yang mana? yang barusan disebutin. Nggak usah tabel menurut saya karena nggak itu Bu. Ini simple saja ini menurut saya loh ya. Ya karena kan mafhum mukhalafah itu ada kalanya sifat. Sifat itu kan mencakup naat, hal kan kayak gitu kan. Ini kan di sini di kitabnya udah ada ini. Coba lihat di kitabnya ini. Belum tak share ya. Nah ini datar sekali ini. Beda kalau yang kemarin ya pembagian mantuk itu kan emang ruwet itu. Saya bikinkan tabel itu yang kemarin itu. Tapi kalau yang ini kan, nah ini mafhum mukhalafah. Ini sifat. Yang pertama sifat. Sifat itu kayak menaat, man'u, dan lain sebagainya ya. Yang kedua, ya minhal ilah, ilat, dorof, hal, syarat, goyah. Datar-datar Bu, gak ada masalah di sini. Takdimul maf'ul, takdimul ma'mul, waliban, adat, fidul hasr innama. Ya. Nah itu jelas itu Bu. Domir fasal, la wa illa istitnaiyah. Ini kan urutan, maksudnya nggak ada pembagian yang signifikan gitu teman-teman ya. Jadi mafhum mukhalafah ini ada berapa ini di sini kalau dihitung mungkin ada 10 ya. Ya udah runtut 10 itu sifat, hal, dzaraf, syarat, ghoyah, kayak gitu-gitu runtut. Jadi kita tinggal lihat saja. Beda kalau mafhum muwafaqah yang kemarin mantuk ya, yang kemarin mantuk itu kan saya buatkan bagan itu. Karena emang ruwet ya. Baik Ustadz. Baik Alam Ustadz. kenapa nggak bisa mafhum mukhalafah, Ustaz? Nah, seperti yang saya bilang, Mas, misalnya Ja'a Zaidun, telah datang Z. Ada kemungkinan nggak selain Z datang? Ada kemungkinan atau enggak? Enggak kan? Ketika saya ngomong ke antum, Mas, Zaid datang. Ya. Saya cuma fokus ke Zaid, yang lain ada kalanya datang juga kan? Ya, kalau kita jadikan mafhum mukhalafah, berarti selain Zaid enggak datang. Ya enggak, kenyataannya selain Zaid juga datang gitu loh. Nah, makanya nggak bisa. Ya, Beda dengan sifat. Ya, telah datang Zaid yang alim. Zaid misalnya namanya banyak Zaid ya.
telah datang Zaid yang alim. Berarti Zaid yang nggak alim nggak datang. Karena saya apa gunanya saya bilang disifati ya, kalau tujuan mensifati kan untuk mengkhususkan sesuatu kan. Sifat kan untuk membedakan sesuatu kan. Kalau emang Iya. nggak mengkhususkan kan ngapain saya harus itu. Ya ada kalanya ya sesuai dengan itu lah Mas, konteksnya Mas. Tapi mayoritas sifat itu emang khusus ya, emang sifat itu tujuannya mengkhususkan sesuatu. Ya ada kalanya Zaid yang lain yang nggak ganteng juga datang. Ya kalau kayak gitu ya nggak bisa dibuat mafhum mukhalafah. Ya kita kemarin kan syaratnya kan ada kan, mafhum mukhalafah itu syaratnya itu harus tidak ada faedah lain ya. Di dalam kenyataannya, dalam artian di dalam kenyataannya itu tidak ada hukum yang sesuai dengan mantuknya. Misalnya ketika saya mengatakan ja'a Zaidun al-alimu, Zaid telah datang, Zaid yang alim telah datang. Tapi yang lain, Zaid yang lain yang nggak alim juga datang kenyataannya. Nah, berarti yang kayak gitu nggak bisa dibuat mafhum mukhalafah karena kenyataannya ada yang bertentangan dengan mafhum mukhalafahnya, Mas. Nggak bisa. Atau kayak saya bilang misalnya mahasiswa UIN itu memakai baju putih. Ya. Kenyataannya kan mayoritas itu cuma mayoritas saja. Kenyataannya kan ada mahasiswa UIN tapi dia nggak pakai baju putih, pakai baju merah. Apakah kayak gitu bisa dibuat mafhum mukhalafah? Sehingga saya mengatakan selain baju berarti orang yang nggak pakai baju putih itu bukan mahasiswa UIN. Nggak bisa, kemarin udah dibahas sama Ustadz. Ya, nggak bisa. Ya, itu kita lihat kenyataannya juga ya. Lihat kenyataannya ya. Secara dohir, secara lafadz emang dia bisa dibuat mafhum mukhalafah, tapi kita lihat kenyataannya juga. Ada nggak hukum yang sesuai dengan mantuknya tadi? Misalnya kayak tadi kan orang berbaju merah, dia juga mahasiswa UIN, dia baju merah tapi. Nah, berarti kan ada faedah lain. Ada faedah lain atau ada orang lain yang dia juga mahasiswa UIN, tapi dia nggak baju putih. Ya berarti nggak bisa dibuat mafhum mukhalafah. Pernyataan saya mengatakan bahwasannya mahasiswa UIN yang baju putih, mahasiswa UIN itu memakai baju putih. Itu nggak bisa dibuat mafhum mukhalafah. Oke? Iya. Oke teman-teman, kalau emang sudah tidak ada pertanyaan, saya cukupkan di sini ya teman-teman. Ya, kita cukupkan di sini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz. Jazakallah khairan katsiran.